Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 17 Februari 2025, tertulis di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 15. Mari sahabatku, kita simak dan kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Matahon hamuma asa unang adong napaholang diri nasian asini rohani debata, unangi gabe urat napait namertubur si horhon hasusaan gabe hodar maun torop bahenon nii. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, ada dua kata yang sangat perlu kita pahami secara konkret dalam nas ini, supaya kita dapat memaknai pesan firman Tuhan hari ini bagi kita, yaitu kasih karunia dan akar pahit. Kasih karunia atau haris adalah pemberian Allah yang menjadi kekuatan besar, yang menopang kita dalam perjalanan iman, yang memungkinkan kita hidup dalam kebenarannya dalam menghadapi tantangan iman. Dalam konteks nas hari ini, kasih karunia bukan sekadar pemberian keselamatan di awal atau di dasar iman kita, tetapi sekaligus kekuatan yang menolong kita tetap teguh dalam iman. Karena kita sendiri sadar bahwa dalam perjalanan iman kita, seringkali kita menghadapi berbagai kekecewaan, luka batin, dan ketidakadilan. Sementara yang kedua, akar pahit adalah respon yang timbul akibat kenyataan di mana iman kita sering diperhadapkan dengan persoalan, sehingga dalam dirinya terjadi proses memupuk kekecewaan, membesarkan ketidakpuasan, dan akhirnya jiwanya hidup dalam kepahitan. Dalam relasi dengan sesama dan sekitar, akar pahit akhirnya menimbulkan sikap hati yang tidak mau mengampuni, sampai menyimpan dendam dan sakit hati. Dalam pemahaman inilah kita dapat memaknai pesan firman Tuhan, bahwa jika seseorang menjauh dari kasih karunia Tuhan, maka dalam dirinya akan tumbuh akar yang pahit, sakit hati akibat perkataan-perkataan orang lain, kekecewaan mendalam akibat kegagalan, kebencian akibat ketidakadilan, dendam dan sakit hati oleh karena fitnahan, dan respon-respon negatif akibat keadaan buruk yang kita alami. Jika dibiarkan, kepahitan ini bukan hanya merusak hubungan kita dengan sesama, tetapi juga telah merusak diri kita dan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya nas hari ini memberikan solusi. Tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pilihan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membiarkan kasih karunia-Nya memenuhi hati kita akan menutup ruang bagi kepahitan untuk bertumbuh dan berkembang dalam diri kita. Kasih karunia-Nya adalah kekuatan yang memampukan kita untuk mengampuni, untuk melepaskan kepahitan, dan terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera dan tetap kuat menjalani kehidupan yang syarat dengan berbagai persoalan, kekecewaan, dan terlebih lagi akan menjauhkan kita dari kekacauan, kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.